Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptri Harika, saya dari Prodi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan tokoh yang sukses di bidang politik, yaitu Bapak B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie diawali dari masa kecilnya. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare dengan nama Baharudin Yusuf B.J. Habibie. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jali Habibie. Ia adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan ibunya bernama Tuti Marni Puspowardojo. Ia adalah seorang ahli mata dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ia tumbuh dari keluarga yang religius, di mana ayahnya seringkali membacakan ayat suci Al-Quran sejak beliau kecil. Kebiasaannya yang sejak kecil sering mendengarkan ayat suci Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya, sehingga ketika ia berumur 3 tahun, ia sudah bisa membaca Al-Quran. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sayangnya, ia ditinggalkan oleh seorang ayahnya pada usia muda, yaitu 14 tahun. Ayahnya meninggal diakibatkan serangan jantung. Habibie menempuh pendidikannya di SMA Tadoga, lalu melanjutkan kuliahnya di ITB dengan jurusan teknik mesin. Namun pasca pengunduran Presiden Soeharto, dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau banyak mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional. Salah satunya adalah penghargaan yang amat bergengsi. Di Indonesia sendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara, yaitu Kepala BPPT selama 20 tahun, dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada tahun 95, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang bernama N250, di mana pesawat yang dibuat pertama kali di Indonesia. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN. Justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lainnya karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Pada tanggal 14 Maret 1998, untuk mendampingi Soeharto, Pak B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden. Namun pasca pengunduran Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie secara otomatis dipilih menjadi presiden. Beliau juga mempunyai kebiasaan bangun super pagi. Pada dini hari, beliau rutin bangun untuk ibadah. Sholat malam, ia juga memulai hari dengan sholat subuh. Kedisiplinan waktu Pak Habibie terlihat dan kebiasaannya beribadah. Beliau tidak pernah lalai dari kewajibannya kepada Tuhan. Hasri Ainun adalah istri dari Bapak B.J. Habibie. Ia lahir pada tanggal 11 Agustus 1937 di Semarang. Pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie dan Ainun resmi menjadi pasangan suami istri. Susah senang mereka jalani bersama, mulai dari saat Habibie menjalani studi di Jerman hingga mengemban tugas menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Bapak B.J. Habibie mempunyai keluarga yang harmonis dan citra yang sangat baik. Tidak peduli sesibuk apapun dia, keluarga tetap menjadi prioritas. Namun, romansa di antara keduanya harus dirundung duka saat
Ainun didiagnosa mengidap kanker ovarium pada tanggal 24 Maret 2010. Tak kenal lelah, Habibie setiap mendampingi Ainun selama perawatan intensif di Jerman. Sayangnya, 9 kali operasi dan 4 operasi utama tak mampu menyelamatkan nyawa Ainun. Hampir 2 bulan bersulang, pada 22 Mei 2010 Ainun meninggal dunia. Pada tanggal 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto. Ia meninggal karena sakit yang dideritanya dan dirawat intensif sejak 1 September 2019. Sebelum berpulang, Habibie ditangani 44 dokter yang bergabung dalam tim dokter kepresidenan. Mereka adalah para dokter spesialis dari berbagai bidang, dari ahli jantung hingga otak. Itulah cerita singkat dari Bapak B.J. Habibie. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Bapak B.J. Habibie, yang pertama adalah selalu mau belajar. Yang kedua, kritis, menjadi seorang pemimpin yang harus mempunyai pemikiran kritis. Dan yang ketiga, gigih dan pantang menyerah. Yang keempat, mengabdi untuk bangsa. Yang kelima, cinta keluarga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sempurna. Karya B.J. Habibie. Ada yang memiliki kecukupan harta dan benda, tapi dia diberi sakit yang parah. Ada yang memiliki istri yang cantik, tapi dia diberi rumah tangga yang setiap hari cekcok. Ada yang suami istri keluarganya lengkap, diberi anak yang lucu-lucu dan sehat, tapi keluarganya, ayah ibu, adik kakaknya berantakan. Ada yang memiliki pasangan penyabar dan penyayang, tapi dia masih merindukan momongan. Ada yang memiliki suami tampan dan karir yang mapan, tapi dia juga sering merasakan perangai suaminya yang kasar dan kurang perhatian. Ada yang memiliki semuanya hampir sempurna, tapi dia tidak mendapat kesolehan dan merasakan manisnya ibadah. Maka yakinlah bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan, pasti ia juga memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Belum tentu semua yang terlihat indah serta manis di luarnya, seperti itu juga di dalamnya. Andai saja kita dapat mengetahuinya, pasti kita akan banyak bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan diri kita seperti ini, tanpa melirik dan mengharapkan kehidupan orang lain yang kita idam-idamkan. Boleh jadi, ketika kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita akan berdoa kepada Allah agar jangan diberi ujian yang sama seperti diri Dia. Jadi sekali lagi, tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena apa yang sekarang kita jalani itu adalah rezeki yang terbaik dan ternikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Banyak hal yang baik dalam diri setiap manusia, namun kadang kita lupa mensyukuri nikmat itu. Maka banyaklah bersyukur atas keadaanmu yang sekarang ini, karena jika Allah menghendaki, maka semua juga akan berubah. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjadi hamba-hambanya
yang banyak bersyukur. Amin.